pengusahaan hutan lestari itu harus dioptimalkan sehingga hutan kita itu tidak mengalami kehancuran ekosistem. Vegetasi hutan harus dipertahankan. Dan yang paling penting adalah jangan lagi memberikan izin alih fungsi lahan hutan menjadi pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit. Kalau pengusahaan hutan dengan sistem hutan lestari, tebang pilih yang sangat selektif itu menurut saya masih diperbolehkan. Artinya saya ingin memberikan saran kepada pemerintah, hati-hati melakukan langkah-langkah penutupan perusahaan-perusahaan, memberikan sanksi pada perusahaan. Pemberian sanksi koreksi satu hal, tapi pemerintah harus mengakui bahwa ini juga ada kontribusi kelalaian dari pemerintah juga. Yang paling pokok yang ingin saya garis bawahi adalah jangan sampai penutupan-penutupan yang tidak selektif itu menghasilkan bencana baru, yaitu PHK. Dan ini bagi saya bencana sosial yang tidak kalah masif dibandingkan dengan bencana alam. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Kali ini saya masih ingin berbicara tentang bencana Sumatera, khususnya di 3 daerah, yaitu Nangro Aceh Darussalam, kemudian Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita tahu dalam penanggulangan bencana, pemerintah sudah berusaha optimal, kita harus akui itu. Di samping itu ada berbagai relawan, NGO juga sudah memberikan kontribusi yang positif. Nah, beberapa hari yang lalu saya memberikan edukasi publik terkait dengan Biang Kerok bencana Sumatera. Mengapa bisa terjadi? Dan ternyata mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari pejabat publik. Terima kasih, karena saya ingin memberikan masukan secara objektif bahwa bencana Sumatera itu adalah kelalaian. Yang pertama adalah, saya katakan itu adalah pengabaian peringatan dari BMKG yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua memang harus diakui, selama ini tata kelola lahan hutan oleh pemerintah mengalami suatu pembiaran yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga daerah aliran sungai dan di hulu sungai itu benar-benar rusak. Hutan lestari itu benar-benar sudah menjadi kerusakan ekosistem yang sangat masif gitu. Nah, kemarin saya memberikan masukan bahwa biang kerok utama mengapa akhirnya hutan bisa rusak, daerah aliran sungai juga bisa rusak, karena terjadinya yang pertama alih fungsi lahan hutan menjadi kelapa sawit yang sangat masif akhir-akhir ini. Berikutnya adalah penambangan-penambangan. Belum lagi tentang illegal logging. Nah, ada juga pemberian izin dari pemerintah terkait dengan hak pengusahaan hutan atau HPH. Ini relatif baik karena mereka menetapkan sistem silvikultur dengan orientasi hutan lestari. Yang diambil, yang dipotong hanya pohon-pohon dengan diameter yang besar 40 atau 50 ke atas, sedangkan yang kecil itu tetap dibiarkan sehingga vegetasi hutan, ekosistem hutan tidak terganggu, dan mereka juga melakukan reboisasi. Nah, itu sudah saya sampaikan. Sekarang saya ingin menyampaikan juga saran dan himbauan kepada pemerintah terkait dengan penanggulangan bencana yang di Sumatera. Ide saya adalah jangan sampai penanggulangan bencana ini menimbulkan bencana sosial baru. Apa maksudnya? Nah, ini yang saya maksud. Pemerintah memang seolah-olah merasa terpojok dengan kelalaian pemberian izin alih fungsi lahan yang sangat-sangat masif beberapa puluh tahun terakhir ini. Mereka sudah bereaksi akan menseleksi atau menghentikan
operasional beberapa perusahaan. Tapi satu hal yang harus kita pikirkan adalah satu, pemerintah harus mengakui bahwa pemberian izin itu tidak mungkin tanpa kelalaian dari pemberi izin, yaitu pemerintah. Yang kedua, pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan alih fungsi lahan dan sebagainya, penambangan, kemudian hak pengusahaan hutan itu juga sangat lemah. Nah, sekarang pemerintah, saya melihat akan ada upaya langkah tegas untuk penutupan, tapi hati-hati loh. Penutupan itu jangan hanya sekedar karena tekanan dari aktivis lingkungan, kemudian semua yang sudah berizin ditutup. Karena hal ini kalau terjadi, itu akan menimbulkan dampak bencana baru, yaitu bencana sosial, terjadinya PHK dan pengangguran yang luar biasa masif, khususnya di 3 provinsi itu. Mereka, rakyat ini, sudah terkena bencana, mungkin rumahnya hilang, saudaranya hilang, dokumen-dokumennya hilang, harta bendanya hilang, lalu ditambah lagi bencana susulan, bencana sosial, yaitu bencana PHK. Ini hati-hati. Saya ingin mengatakan bahwa yang sudah terlanjur diberikan izin, biarkan saja, tapi kewajiban mereka untuk melakukan reboisasi atau penghutanan kembali itu harus masif dilakukan. Yang berikutnya adalah untuk pengusahaan hutan lestari itu harus dioptimalkan sehingga hutan kita itu tidak mengalami kehancuran ekosistem. Vegetasi hutan harus dipertahankan. Dan yang paling penting adalah jangan lagi memberikan izin alih fungsi lahan hutan menjadi pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit. Kalau pengusahaan hutan dengan sistem hutan lestari, tebang pilih yang sangat selektif, itu menurut saya masih diperbolehkan. Artinya saya ingin memberikan saran kepada pemerintah, hati-hati melakukan langkah-langkah penutupan perusahaan-perusahaan, memberikan sanksi pada perusahaan. Pemberian sanksi koreksi satu hal, tapi pemerintah harus mengakui bahwa ini juga ada kontribusi kelalaian dari pemerintah juga. Yang paling pokok yang ingin saya garis bawahi adalah jangan sampai penutupan-penutupan yang tidak selektif itu menghasilkan bencana baru, yaitu PHK. Dan ini bagi saya bencana sosial yang tidak kalah masif dibandingkan dengan bencana alam atau bencana ekologis yang sudah terjadi. Sekali lagi saya ulangi, harus selektif, jangan menimbulkan bencana sosial baru. Yang sudah terlanjur diberikan izin, tetap biarkan saja sehingga mereka tidak melakukan PHK, tapi mereka diwajibkan untuk melakukan penghutanan kembali atau pemeliharaan daerah aliran sungai atau hulu, sehingga bencana serupa tidak akan terulang kembali. Ini penting sekali, jangan sampai pemerintah karena merasa tertekan oleh tekanan publik, lalu begitu semena-mena melakukan penutupan perusahaan. Jangan, harus selektif, karena hal ini juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang luar biasa banyak. Mereka akan pasti terdampak kalau terjadi PHK yang dilakukan di perusahaan karena perusahaannya ditutup. Sekali lagi saya katakan harus selektif, harus mempertimbangkan dampak sosial terjadinya PHK. Dan yang paling penting adalah menurut saya yang sudah terlanjur diberikan izin, mereka harus diberikan kewajiban untuk melakukan pemeliharaan daerah aliran sungai, dan mereka diberikan kewajiban untuk memelihara hutan atau penghutanan kembali, reboisasi, sehingga hutan tanaman industri tetap jalan, hutan lestari tetap jalan, konservasi alam terjadi, tidak terjadi PHK, tidak menimbulkan dampak sosial yang masif karena terjadinya PHK. Jadi saran saya seperti itu, dan jangan lupa yang paling penting jangan lagi memberikan izin alih fungsi lahan untuk dari hutan ke perkebunan kelapa sawit, baik dari hutan
yang vegetasinya sangat heterogen untuk penambangan, dan yang paling penting juga dilakukan adalah harus diberantas illegal logging, pembalakan kayu liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, agar hutan kita tetap lestari. Asal kita memberikan suatu wisdom yang baik kepada alam, alam tidak akan murka seperti yang terjadi akhir November yang lalu. Sekali lagi sahabat Indonesia, ini saran saya buat pemerintah. Saya ingin mengatakan jangan menimbulkan bencana sosial baru dalam penanggulangan bencana. Istilahnya seperti istilah Pegadian. Pegadian itu adalah memecahkan masalah tanpa masalah. Jangan sebaliknya, memecahkan masalah dengan menimbulkan masalah baru, yaitu bencana sosial, PHK. Tolong diperhatikan bahwa mereka jangan sampai kembali terdampak akibat pemutusan hubungan kerja karena perusahaannya ditutup, dan pemerintah harus bijak memperhatikan hal ini. Terima kasih sahabat Indonesia. Concern saya adalah jangan sampai bencana ini terjadi lagi dimanapun, menimpa siapapun, mengorbankan jiwa yang begitu banyak, dan hutan kita harus kita jaga. Konsep hutan lestari harus kita kedepankan sehingga kita tetap mempunyai cadangan karbon yang sangat bermanfaat bagi pemeliharaan ekosistem dan iklim yang kondusif buat anak cucu kita nanti. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.